guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ulfa Leo Javana, cewek desa yang cetar membahana. Nah, di video kali ini pasti kalian udah tahu karena udah ada di judulnya. Di video kali ini aku ingin ngasih cara tutorial membuat alis. Tutorial cara membuat alis untuk pemula, untuk yang belum pernah pakai alis, untuk yang sama sekali gaptek. Gimana sih cara buat alis itu, gimana? Kalian bisa pantengin terus video aku yang ini dan harus kalian simak. Bener-bener ini tuh ilmu dari aku, versi aku sendiri, dan mungkin akan mudah dipahami karena tekniknya itu aku gambar dulu. Aku gambar dulu di di kertas, terus nanti aku aplikasikan di alis aku asli. Nah, untuk teman-teman simak terus ya. Yang penasaran gimana caranya, kalian harus stay tune terus, nonton video ini sampai habis. Tara-tara, oke, aku nggak mau kebanyakan ngomong dan kebanyakan bacot. Aku langsung aja mau tutorialnya, langsung cara ngebuatnya itu gimana, dan kalian harus simak. Oke guys, langsung aja aku mau ke tutorialnya. Ini aku pertama menggunakan pensil, menggunakan bolpen dan juga kertas ya, biar yang belum pernah bikin alis atau pemula atau yang nggak tahu gimana caranya bikin alis, biar lebih paham dan juga lebih detail. Dan di sini aku menggunakan kertas dulu, nanti kita aplikasikan ke bagian wajah secara langsung. Nah, kita yang pertama kalau mau buat alis yang pertama, ini alis Korea, gampang banget, ini alis paling mudah ya. Nah, pertama-tama kita itu tarik garis dari pangkal alis ke ujung, sampai ke ujung, sampai ke panjang alis kalian itu seberapa. Nah, sini misalkan ini segini ya panjangnya, terus kita tarik garis yang atas, kita tarik garis yang bawah dulu, kemudian kita lanjut tarik garis yang atas, tapi jaraknya itu nggak harus sama, yang atas sama yang, maksudnya nggak sama ini titik si depannya ini jangan sama, ini lebih ke belakang lagi ya guys. Kita tarik, kemudian ketika sudah seperempat kurang sepertiga kayak gini, kita ini kita namakan titik titik, misalkan ini titik tertinggi lah ya, ini titik tertinggi. Kemudian kita berhenti di sini, lalu kemudian kita tarik garis kerucut ke bawah sampai ke alis bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau tips menurut aku ya guys, kalau buat alis itu jaraknya harus sama. Misalkan si atas sama bawah 1 cm, yang depan sini harus 1 cm, sini harus 1 cm, sini harus 1 cm, sini harus 1 cm sampai ke titik ini lah. Baru kemudian yang nggak sama itu ketika kita tarik garis ke bawah seperti ini, memang nggak sama, tapi dari sini ke sini itu sama. Kita buat garis pertama, terus kita ngikutin garis pertama ini, gimana biar sejajar garisnya, biar 1 cm sama, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian kita arsir dalamnya, kita isi separuh aja, jangan sampai depan, kita isi sampai penuh. Kemudian kita pakai sini ya, belakang pensil alisnya, pakai bagian sini, jangan pakai yang berwarna. Kita tarik kayak gini-gini biar hasilnya itu simetris. Contohnya seperti ini ya guys, jadi gambarannya jadi seperti ini, kayak gini guys, alis Korea. Kita di sini kayak gini ya, kayak gitu guys, ini yang Korea. Terus kemudian kita misalkan mau gunakan yang B ini, caranya gampang, kita tarik garis bagian alis yang bawah. Tapi kalau yang tadi itu kan kita ngikutin sama garis bukunya ya guys, karena alis Korea itu mudah banget, sininya lurus, atasnya juga lurus. Tapi kalau yang ini enggak, kita rada naik, kita enggak ngikutin alis ininya, garis bukunya, kita naik sedikit demi sedikit kayak gini guys, naik ke puncak gunung kayak gini ya. Misalkan ini udah di sini panjangnya, kemudian sama kita gambar kayak yang tadi itu, sejajar sama misalkan besarnya segini ya.
harus sama ini besarnya. Nah, di apa namanya, dikira-kira lah biar sama. Terus ketika udah di sini, ketika ini udah sama garisnya, misalkan ini 1 cm 1 cm jaraknya harus sama. Ketika udah di puncak sini kita terjun bebas, set. Terus kita isi, terus kita arsir menggunakan belakang pensil alisnya biar terlihat simetris. Nah, bedanya ini lurus ngikutin garis buku, kalau ini sedikit demi sedikit naik dan jadilah seperti ini. Ini juga naik sampai puncak terus turun. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjut yang ke B. Ini yang A, ini yang B misalkan. Sama banget guys caranya, kita tarik garis bawah. Kita tarik garis bagian bawah ya guys, ini. Kita tarik garis bagian bawah, kita naik sedikit demi sedikit. Kita naik sedikit demi sedikit ya guys, jangan ngikutin garis bukunya, jangan seperti yang Korea. Ini kita naik sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah kita apa ya namanya, kayak gini, turun melengkung kayak gini ya. Terus sama prosesnya, kita tarik garis yang atas, jangan samakan. Terus ketika sudah di puncak sini, kita apa namanya, kita berhenti, terus kita tarik garis ke bawah. Set. Gimana biar ketemu yang garis bawah sama yang garis atas itu biar ketemu. Nah, setelah itu kita isi lagi guys. Terus kita arsir sininya pakai belakang. Nah, kayak gitu guys. Jadi semuanya itu tekniknya sama, tarik garis bawah, terus yang atas itu mengikuti yang bawah. Ya kan? Harus sama sejajar, harus sama jaraknya. Yang depan 1 cm ya, misalkan yang depan 1 cm ya, sini mengikuti sampai garis titik apa namanya teratas ini. Baru setelah itu kita nggak sama, belakang sini nggak sama, karena belakang sini itu selalu mengkerucut kalau yang namanya alis. Seperti itu. Kita lanjut yang C. Yang C itu kita buat kalau yang sini kan langsung ke dari pangkal ya guys, kalau ini enggak. Kalau ini itu kita buatnya itu separuh alis, 1/4 alis gitu. Kita naik sedikit demi sedikit, kemudian kita apa ya namanya, belok lah agak sedikit. Terus kita sama halnya, kita harus sejajar, ini sama ini sejajar. Nah, kalau udah di per sini, di apa ya, puncak, kita terjun bebas ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tarik garis agak lurus ngikutin si garis bukunya ya guys. Kayak gini guys. Terus kita sini arsir. Setelah itu kita sini arsir kayak gini. Jadi ini bisa di apa ya namanya, bisa di biar perhalus lah ya, diperhalus seperti ini. Sini bisa dikoreksi pakai concealer. Sini misalkan biar terlihat lebih flawless gitu. Kayak gini guys. Terus yang D ini gampang banget, ini alis tante-tante. Kita pakai kayak gini teknik, cling. Terus kecil kayak gini, cling. Sejajar guys, walaupun kecil tapi atas sama bawah itu jaraknya sama. Misalkan 0,5 cm ya 0,5 cm semua sampai ke titik puncak kayak gitu loh. Oke guys, sekian dulu ya ini video apa namanya dari buku dan pensilnya. Kita lanjut ke aplikasi, ke alis langsung. Nah, itu dia guys tutorial menurut aku sendiri, versi aku sendiri, dan aku nggak tahu itu apa namanya untuk yang master mungkin melihat itu cara yang apa namanya nggak bener atau gimana aku nggak tahu. Cuma yang aku tahu kalau dalam membuat peralisan itu seperti itu versi aku sendiri ya guys. Jadi kalian bisa meniru dan enggak. Dan sekarang kita mau coba aplikasikan langsung ke wajah aku biar kalian itu lebih paham. Jadi jangan di skip dulu. Oke capcus, aku mau gambar alis yang versi aku dan yang setar membahana. Dan kalian itu pasti mudeng kalau kalian itu nyimak bener-bener sampai pol gitu loh. Oke, mari kita buat alis. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat alis adalah ini dia guys. Kalian harus membutuhkan pensil alis. Masa ya mau pak gambar alis, yang kita butuhkan lipstick gitu kan
aneh ya kan. Nah, makanya ini dia, kita harus pakai pensil alis. Ini aku pakai pensil alis beli di online, namanya Sweetheart. Itu nggak tahu nih bacanya apa. Ini tuh kayaknya pensil alis Thailand gitu, aku nggak tahu. Biasanya aku sih pakainya Viva, tapi setelah aku pakai ini sama kayak lumayan kayak Viva gitu loh, tapi harganya lebih murah ini, jadi aku pakai ini. Kayak gini guys. Tips yang pertama itu kita harus punya pensil alis. Terus tips kedua kita harus punya ini, apa ini namanya? Ini adalah kuas alis untuk menyapu-nyapu bagian dalam alis ya guys. Misalkan kita itu pakai pensil alis sama pakai ini buat, misalkan kita pakai alis powder gitu, jadi kita kan harus pakai ini. Terus yang ketiga kita harus punya ini, kuas untuk merapikan alis, yaitu kuas kayak foundation gitu loh, tapi yang bentuknya kayak gini, runcing, kelihatan nggak sih? Harus kelihatan ya guys. Pokoknya gini-gini deh, kalian pasti mudeng. Dan tips dari aku, kalian itu harus punya, kalau mau gambar alis kalian harus pakai pensil alis itu yang runcing. Kalau nggak runcing itu susah guys, maksudnya gambarnya itu jadi kan kita gambar bingkai dulu ya, jadi gambarnya bingkainya itu jadi nggak rapi, terus terlalu gendut gitu loh garisnya. Nah tips dari aku seperti itu. Oke, mari, aku nggak mau kakean ngomong, aku langsung mau tutorialnya. Nah ini wajah aku sebelum pakai alis ya guys. Nah kalian bisa lihat sendiri guys, alis aku itu beda sebelah. Jadi yang ini itu lebih ke datar dan ini itu lebih ke jengat. Tahu kan jengat? Ini tuh nanjak banget gitu loh, jengat banget. Jengatnya itu keterlaluan. Kalau ini tuh jengat tapi kayak jengatnya itu slow gitu loh, maksudnya nggak terlalu kayak tanda-tanda gitu pokoknya. Oke, mari kita aplikasikan. Nah yang pertama, ini alis yang aku ngikutin versi versi alis aku ya. Misalkan ini aku mau gambar alis versi alis aku tandai dulu di sini. Berarti ini titik pangkal alis aku di sini. Pangkal alis aku di sini. Pokoknya gini-gini ya guys. Ini pangkalnya. Di tengah-tengah bibir, di cuping hidung. Terus di sini bagian mata sebelah sini. Di sini ya guys, kita tandai dulu. Kalau kan ini ujungnya di sini dan ini pangkalnya di sini. Dan ini aku mau buat langsung ngikutin alis aku, versi ngikutin alis aku. Ayo kita buat. Pertama-tama biasa aku buatnya itu garis bawah. Aku tarik garis dari pangkal ke ujung dan ini ngikutin sama alis aku. Kelihatan nggak sih geng? Dan ini ngikutin alis aku di sini. Gini guys, kalau cara aku itu aku ngikutin alis aku. Cara ngikutin alis kita itu dari rambut-rambut yang ini, yang tebel gitu loh. Kalau yang samar-samar kayak gini itu diabaikan aja, ini bukan rambut alis kita gitu loh. Tapi itu adalah serabutan, pokoknya kalau mau gambar alis itu kayak gini guys, ini ngikutin alis kita. Kalau mau ngikutin alis kita berarti ngikutinnya yang ada rambut-rambut tebelnya gitu. Nah kayak gini kita tarik garis dari bawah dulu, terus ke pangkal, terus kemudian kita lanjut yang ke atasnya ini kita itu harus sama ya, buatnya itu harus jaraknya itu harus sama, atas sama bawah itu tuh harus sama, nggak boleh sini gede sini kecil sini gede lagi, nggak boleh, harus sama, dikira-kira aja. Terus kalau kita mau gambar alis itu depan yang atas itu jangan dari pangkal langsung gitu loh, paling kita sisain berapa meter kayak gitu. Nah ini gini, kita tarik garis kayak gini guys,
tarik garis, nyamain. Nah kalau udah di sini di sepertiga kita udah di puncak ini, terus kita terjun bebas ke yang pangkal bagian bawah. Set kayak gini guys. Terus kita rapi-rapikan lagi, terus kita buat, nanti kita bisa rapikan lagi. Yang penting kita udah buat bingkainya seperti ini. Kelihatan nggak sih geng? Kemudian kita ini tandai di sini guys. Terus kita isi bagian dalam. Kalau sudah kayak gini, kita bisa pakai ujung sini buat ngarsir yang bagian depan. Bisa ditarik-tarik kayak gini guys. Bisa juga pakai kuas kayak gini contohnya. Kalau pakai kuas, jangan pakai ini ya guys. Ini ya guys, kita tarik-tarik aja, tarik-tarik manja ya guys. Usahakan bagian sini tuh harus runcing biar bagus. Nah kayak gini guys, ini kita udah bentuk nih ya, udah bentuk sesuai alis aku sendiri. Dan mari kita mulai ngerapikan alis pakai kuas ini yang tadi itu foundation. Aku mau ngerapikan alis dengan foundation. Kita kasih foundation seuprit aja, seuprit. Kalian tahu seuprit kan? Seuprit aja guys, jangan banyak-banyak ya kan. Sayang foundationnya. Nggak sayang foundation, maksudnya ya biar kelihatan flawless gitu aja. Udah kan apa yang aku maksud. Nah ini ketika kita sudah ini udah kayak alis sih. Ini sekarang kita rapikan alis kita. Kita rapikan itu biar garisnya itu seret gitu loh. Maksudnya apa ya namanya, seret itu apa ya namanya, rapi lah. Maksudnya garisnya itu biar terlihat seret, bukan mengkol gitu loh guys. Aduh apa sih ya yang aku ngomongin, aku kok bingung sendiri sama omongan aku yang gaji gini loh guys. Pokoknya biar ini tuh dari gitu loh, biar nggak mencong gitu. Kita rapikan biar nggak mencong. Terus jangan lupa bagian rambut ini tuh ditutup ya guys, biar nggak kelihatan. Jadi walaupun kita nggak cukur si alis ini, kalau kita tutup pakai foundation yang cover gitu, itu akan nggak terlihat. Nah seperti ini bagian bawah udah aku rapikan. Kemudian aku mau rapikan bagian atas sama rapiinnya biar simetris. Kayaknya bentar lagi mau hujan deh karena ada petir-petir gitu. Nah ini versi alis aku. Kalau aku mau ngikutin alis aku, kalian udah paham pastinya kan? Kalian harus paham mungkin karena udah aku pakai jelas. Nah kalau udah kayak gini, biar ini foundationnya itu ngeset, kita pakai bedak tabur, ditaruh di sini. Tapi jangan sampai kena sama si alisnya ya, pelan-pelan kayak gini. Ini karena aku nyontohin jadi aku nggak usah lah. Yang penting kalian itu paham bahwa di sini dikasih bedak tabur biar mengunci. Karena kan kalau foundation itu kan basah gitu kan. Nanti kalau nggak kekunci dia akan melober, apalagi kena minyak. Kalian harus tahu itu kena minyak gitu-gitu pasti melober. Dan ini alis versi aku. Nah seperti ini. Kalau kalian mau buat biar dimensi itu cuma tinggal di baur-baur kayak gini loh guys. Jadi bagian depan itu nggak boleh, nggak usah diisi, tapi dibalur-balurin kayak gini-gini aja. Nanti udah cetar membahan. Nah hasilnya ini dia perbedaannya. Ini udah dipakein alis dan ini belum, ini udah, ini belum gitu dah. Kayak gini kalian udah bisa lihat sendiri. Cantik gak sih guys? Nah udah kan. Kalau udah seperti ini tips dari aku. Kalau kalian mau bikin alis ini, kita itu harus sama ya guys, atas sama bawah itu
jaraknya itu harus sama. Yang depan misalkan 1 cm, yang sini juga harus 1 cm, sini harus 1 cm, sampai sini aja, sampai garis tertinggi ini kita sama, tapi setelah ke sini, ke ujung, kita nggak sama. Maksudnya kita kan mengerucut ya, jadi jaraknya itu pasti nggak sama, lebih kecil, lebih mengerucut. Tapi dari depan sampai sini itu harus jaraknya harus sama. Jadi kalau kalian udah tarik garis dari bawah, kita ngikutin aja yang atas itu, ngikutin yang bawah, gitu aja. Oke, kita lanjut. Mau gambar yang sini, dan ini aku mau buat alis yang nggak ngikutin alis aku gitu loh guys. Karena kan aku itu jarang banget pakai alis yang jengat seperti ini. Aku mau buat yang sini tuh yang versi Korea. Kan kalian tahu kan kalau Korea itu nggak jengat tapi seret gitu. Nah gitu. Oke, aku nggak mau kebanyakan ngomong. Aku langsung aja mau pakai pensil alis yang sama. Oke, kalian harus lihat caranya. Itu kan ini udah di garis ya, terus kita tarik garis lurus. Kalau ini kan semakin lama semakin ke atas. Kalau yang Korea ini aku mau garis lurus aja, nggak mau ngikutin sama si rambutnya ini. Aku mau garis aja lurus guys. Kelihatan nggak sih guys? Aku mau garis lurus aja. Aku nggak mau peduliin, pokoknya aku mau mencampakkan si alis asli aku. Ya Allah, kayaknya mau hujan gede deh di tempatku. Kayak gini guys. Jadi kita nggak usah, kita harus fokus garisnya itu lurus. Jangan kita hiraukan nih rambut kita yang alurnya jengat, kita abaikan aja. Kita harus buat garis lurus. Kalau di situ kok kayak nggak lurus ya, kayak ada jengat-jengatnya. Oke, sekarang kita rapikan lagi. Kelihatan nggak sih ya Allah? Karena kayak gini ya guys, garis lurus aja. Tarik garis dari sini ke sampai sampai sini, ya, misalkan udah. Ini garis lurus. Kalau ini kalian bisa lihat sendiri kan guys, ini itu dari sini lama-lama ke atas gitu, karena ngikutin garis alis aku. Kalau ini tuh kita buat garis lurus karena Kak mau buat versi Korea gitu. Oke, simak lagi, jangan sampai ngantuk. Kita buat lagi biasa di sini. Terus abis itu kalau udah di sepertiga, mari kita terjun bebas ke bawah. Oh, seperti ini guys. Jadi ini penampakannya ketika kita mau membuat alis Korea. Terus kita isi bagian sininya, kita isi ya guys. Mari kita isi. Kelihatan gak sih? Izin lah, yang penting mengkerucut. Ini kayaknya pensil alisnya butuh dilancipin lagi. Kayak gini guys. Jadi ini kayak gini ya. Terus kita arsir bagian depan. Kelihatan di sini. Oke, aku mau pakai ini aja biar gampang. Ini enak sih, pensil alisnya. Kita arsir kayak gini aja guys. Nah kalau udah kayak gini, karena ini yang depan itu agak melengkung ke sini, kita nanti mau rapikan biar ini tuh kelihatan lurus banget gitu aja. Oke, mari kita rapikan. Oke, merapikan alis. Ini aku mau rapikan yang bagian depan ini biar lurus sejajar sama yang belakang guys. Beginilah ukurannya.
gak sih? Kayak gini guys, lurus ya guys. Kayak gini guys, kelihatan. Oh, jatuh. Dodo, lihat kaca. Kayak gini guys, gini guys. Udah gak sih? Nah kayak gini guys hasilnya. Aku bor-borkan dulu ya guys biar nggak terlihat. Ngejiplak banget kayak gini. Ya pokoknya kayak gini ya guys, contoh dari kita. Udah, yang penting kayak gini ya guys. Ini contohnya, ini hanya sekedar contoh ilustrasi, dan ini alis yang aku buat itu nggak harus kalian itu sama kayak aku. Yang penting tekniknya. Kalian mau buat yang garis-garisnya jengat atau yang lurus ke Korea-Koreaan atau yang gimana-gimana, terserah. Yang penting intinya itu harus sama apa namanya, dari depan sampai ke per apa ini namanya, sepertiga ini kita sama. Terus kalau yang ke kerucutnya itu kita nggak sama kayak gitu loh, mengkerucut, semakin mengkerucut itu semakin baik. Dan itu caranya, tips dari aku. Kita misalkan ini contoh yang kita buat pakai cara kita ngikutin alis kita lah. Kalau ini cara aku nggak ngikutin sih, apa ya namanya, pemikiran aku. Kalau aku pakai yang ala Korea itu seperti ini, nggak ngikutin alis aku sendiri. Yang penting kita itu tahu tekniknya. Oh, kalau si Korea itu bentuknya lurus gitu, berarti kita pemikirannya harus buat garis lurus gitu loh. Walaupun ada rambut kita yang zigzag atau yang nggak tahu gerumbul atau gimana, kita harus menghilangkan rambut-rambut itu. Ada, cuma pikiran kita itu kayak nggak ada rambutnya gitu loh. Jadi kita itu gambar leluasa kayak kita gambar di kertas. Oke guys, itu dia video tutorial cara membuat alis versi aku. Itu ilmu versi aku sendiri, dan nggak tahu untuk teman-teman yang udah mahir atau udah master yang lain-lain caranya itu mungkin tekniknya beda-beda, aku nggak tahu. Yang penting itu teknik versi aku sendiri, versi Ulfa Leo Javana. Seperti ini guys gambarannya. Kalian udah pasti tahu kalau ngikutin garis alis kita itu kayak gini. Ini garis alis aku. Kalau kalian garis alisnya udah apa namanya ya, udah kayak ke Koreaan gitu, malah itu lebih mudah karena kita cuma ngikutin garis aja gitu loh, dari rambut yang tebel alisnya itu. Nah kalau kayak gini, kalau alis aku itu versi jengat. Nah kalau versi jengat itu kelihatan kayak tante-tante banget, terus kayak galak gitu, kayak garang gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, banyak tante-tante yang garang itu karena terlihat dari alisnya yang begitu jengat. Dan kalau alis Korea itu, kalian itu akan terlihat lebih muda. Seperti ini contohnya. Kalau aku pakai alis yang seperti ini, aku akan terlihat lebih muda. Karena ke Korea-Koreaan gitu itu akan membuat wajah kita itu lebih fresh. Tapi kalau kita pakai yang seperti ini tuh kelihatan lebih tua dan lebih galak, terus kayak tante-tante juga. Apalagi kalau ininya udah jengat, terus kita pakai lipstiknya yang gombreng-gombreng, misalkan merah gombreng-gombreng, itu akan terlihat lebih ngetante banget gitu loh. Ngetante apa sih ya, itu pokoknya. Di sini aku udahan dulu ya guys. Semoga video ini bermanfaat, dan juga terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa memetik ilmunya, dan juga kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan mudah, karena udah aku kasih tahu caranya dengan begitu detail sedetail-detailnya. Mohon maaf, ini alis aku
kayak gini beda satu ya, karena ini biar buat kalian itu paham. Oke, sekian dulu dari aku karena ini mau hujan, cuacanya begitu buruk. Jadi aku takut ya mainan HP. Terus untuk teman-teman yang belum paham, kalian bisa komen di bawah ini, dan juga untuk kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe ya guys, karena itu akan membuat aku semangat nge-YouTube-nya, membuat channel-channel lain. Dan juga kalian bisa request apa sih yang ingin aku buat di channel aku, kalian bisa request di bawah ini ya guys. Jangan lupa di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.